Cek, cek. Bismillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka mempelajari cara membaca dan mengi'rab serta memahami kitab Arab Gundul yang kita ambil faedahnya dari kitab Kitabul Ilmi karangan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Sebelumnya kita sudah membahas tentang poin keempat dari sebab-sebab yang menolong penuntut ilmu dalam proses belajar. Sebab yang keempat adalah mulazamatul ulama, yaitu belajar langsung kepada ulama atau kepada ustadz atau kepada guru. Ini sangat penting karena tanpa guru seseorang akan membutuhkan waktu yang sangat lama dalam memahami pelajaran. Kata Syekh, faqad yudrikul insanu bil qiraah wal mutala'ah. Terkadang seorang insan itu dapat memahami, memperoleh ilmu itu dengan membaca atau mutala'ah, meneliti. Akan tetapi umumnya jika dia tidak mendedikasikan dirinya secara sempurna siang dan malam, serta tidak diberikan pemahaman oleh Allah, maka kesalahannya justru lebih banyak. Dikatakan bahwa man kana daliluhu kitabah fa khata'u aksaru min sawabih. Siapa yang dalilnya itu adalah kitab, bukan guru, maka kesalahannya itu lebih banyak daripada benarnya. Itu kata Syekh Ibnu Utsaimin. Kalau belajar sendiri tentunya tidak ada yang membimbing ketika ada suatu pertanyaan atau tidak ada yang mengoreksi ketika ada kesalahan. Walakin hada laisa 'alal itlaq fil haqiqah. Akan tetapi ini tidak berlaku secara mutlak. Tidak mesti orang yang sukses itu orang yang belajar kepada guru saja. Tapi ada juga beberapa yang dia belajar dari buku, namun dia sukses. Tapi itu tidak banyak. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan ini ya. Siapa mau coba membaca? Saya Ustad. Nah, sebentar ya, anak. Hmm. Bro. Ya, siapa tadi? Siapa? Saya Ustad. Pak Wahid ya. Oke, Ustad. Ya, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin at-tariqatul musla Ustad ya. Ya. Ayyatalaqqiyal ilma 'alal masyayikhi. Ayyatalaqqa.
Oh ya talaqqa Ustaz. Oke. Saya tidak talaqi ya. Ya talaqqal ilma Talaqqa yatalaqqal ilma ilma alal masyayikhi. masyayikhi. Wa ana ansahu talibal ilmi aidan. Talibal ilmi aidan Allah Ustaz ya, ya talaqqafu. Allah Allah ya talaqqafu min kulli syaikhin. yatalaqqafa. Nah, Oh, ini oh sebenarnya ini an dan talaqqaf la betul. ya. Jadi Allah An. yatalaqqafa. Allah ya talaqqafa min kulli syaikhin fi fannin wahidin. Ya. Mislu ayyata'allamal fiqha min aksari min syaikhin Ustaz. Min ak Aksari Ustaz ya. Tak ini eh isim tafdhil Ustaz. ghairu munsharif ya. Um, Aksar oh, min aksaro berarti Ustaz ya. aksaro. Min aksaro min syaikhin. Ya. Li annal ulama'a yakhtalifuna fi tariqati istidlalihim minal kitabi was sunnati. Wa yakhtalifuna fi araihim aidan. Wa yakhtalifuna fi araihim aidan. Araihim aidan. Fa anta taj'alu laka aliman tatalaqqa ilmahu fil fiqhi awil balaghati wa hakaza. Ya. Ai tatalaqqal lagi Ustaz ya. Ai tatalaqqal ilma Ay tatalaqqal ilma fi fannin wahidin min syaikhin wahidin. Wa idza kana syaikhu berarti Ustaz ya. Wa idza kana asy-syaikhu syekhu. indahu Ustaz ya. Ya. Indahu aksaru min fannin faltazim ma'ahu. Fata Fata fatalata ini ya. Fatal fa- fatala yultazimu fatal tazimu. taltazim ma'ahu nggih. Ya, Fi'il fatal tazimu ma'ah. taltazimu ma'ahu mudhari Ustaz ya. Li annaka talaqaita iza talaqaita ilmal fiqhi masalan Masalan min hadza wa hadza wa ikhtalafu fi ra'yihim famaza yakunu muwa muwaqifuka ya Ustaz. Wa maufiqu maufiq muwafiquka wa anta talibun. sebentar. Maufiq mauqif ya afwan mauqifuka. Wa qafa. Mauqifuka Muwaqifuka bentuk isim fa'il Ustaz ya. Muwaqifuka ya mauqifuka wa anta wa anta talibun. ya Yakunu yakunu muwaqifuka eh, mauqifuka eh, sebentar error. Irata. Iratu. Astagfirullah. Al khair. Irati ya sudah. Famadza yakunu mauqifuka wa anta Wa anta talibun. Hmm. Wa anta talibun. yakunu Yakunu mauqif ta Ustaz mauqifuka. mauqifu mauqifuka Mauqifuka al hayrata wasyakka Ustaz. ya Khabar yakun Ustaz ya. Al hayrata wasyakka. Lakin iltazamuka bi'alimin fi fannin mu'inin fahadha muayyan fi fannin muayyan 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 Ustaz ya. Fi ya fannin muayyanin fahadha yuaddi ila rahatika Ustaz. ya. Baik, sekarang kita Nggih. terjemahkan ya. Nggih. Walakin
Apa itu? Akan tetapi ya. Tapi Walakin bisa juga walakinna ya. Ini walakin itu asalnya dari lakinna, boleh di mukhaffafah, ditakhfif, di sukun ya. kalau lakinna berarti thariqata Ustaz ya Ya, berarti. kalau lakinna itu kata ya. Kalau walakin maka amalannya batal, tidak menasabkan isim. Jadi kembali di sini tetap mubtada dan khobar ya. Walakin at-tariqatu al-muslah. Al-muslah apa? Eh, khair Utama, ya Ustaz. ideal. Ya, boleh ideal. Asalnya dari amsal. Amsal muannasnya muslah Muslah. ya. Fu'la. Sama seperti akbar Jadi muannasnya kubro. kubro. Thariqatul muslah, jalan atau metode yang ideal, yang lebih baik ya, adalah an yatalaqqal ilma. Pak, an yatalaqqal kemarin apa? Mengambil langsung ilmu Ya, bisa dari mengambil Syekh. langsung, menerima ilmu langsung dari Syekh Masai. kepada masyayikh. Jadi langsung belajar kepada ulama. Itu adalah metode yang paling ideal. Masyayikh itu jamak Ustaz. Jamak dari syekh. Syekh. Oh. Syekh. Syekh jamaknya masyayikh. Jadi Masyayikh. Hah? masa ihi begitu ya Ustaz? Masyayikh. Alanya itu gimana Ustaz? Mafa'il. Kalau Maka- nggak ada lam ghair musharif Ustaz ya itu ya tadi. Apa? Ghair munsharif. Al masyayikh itu. Wazan Iya. mafa'il. Mafa'il. Dia ghair munsharif tapi Terus Tapi kan batal. ya itu maka Ustaz. batal, jadi tanda kasrohnya jadi kembali ke asal, yaitu tanda Kasrah. jarnya kembali ke kasroh ya, ke asalnya. Tapi kalau tidak ada alif Iya. lam maka tanda jarnya dengan fathah. Sama seperti ini, nanti ini ghair munsharif juga ya. Aksar. Tapi kalau al-aksar, nah, ada alif lam maka dia aksari, Aksari. al-aksari gitu ya. Jadi ada dua kondisi yang menyebabkan dia kembali ke asal hukumnya. Pertama, dia ada alnya ini ya. Kedua, dia sebagai mudhaf. Jadi jalan yang metode yang ideal adalah menerima ilmu secara langsung dari Dari guru. masyayikh, dari guru-guru. Wa ana ansahu talibal ilmi, dan aku Juga menasihati nasihati penuntut ilmu juga Allah yatalaqqafa, agar tidak Untuk tidak menerima. menerima ya Ustaz ya, ilmu. Agar tidak menerima dari setiap Syekh. Tidak Talaqqaf itu menelan ya. Menelan. atau Ya mengambil bisa ya Ustaz? apa ya bisa menerima lah, yang menerima dari setiap syekh itu satu cabang ilmu. Ilmu. Bukan dari setiap syekh, dari semua syekh itu, dari satu cabang, pada satu cabang ilmu. Misalkan satu cabang ilmu itu ilmu fikih misalkan. Nah, dia menerima dari Banyak setiap guru. syekh ini ada, syekh itu ada, syekh ini ada. Setiap syekh itu dia ambil gitu ilmunya. Kata syekh jangan seperti itu. Jangan setiap syekh itu kita ambil dari satu cabang ilmu. Seperti mislu an yata'allama al-fiqha ya. Seperti penuntut ilmu itu mempelajari fikih dari banyak guru. Banyak guru. Ya. Lebih dari satu guru ya. Aksar itu lebih banyak dari satu guru. Li'annal ulama, ini alasannya kenapa tidak boleh seperti itu? Karena para ulama itu berbeda-beda Ya dalam
Metode pada pengambilan metode dalil. menyimpulkan dalil. pengambilan dalil, Pengambilan istidlal dalil dari dari kitab dan kitab sunnah. dan sunnah. Metodenya beda-beda ya. Makanya banyak perbedaan pendapat. Wa yakhtalifuna fi araihim aidan, dan mereka juga berbeda-beda pada pendapat mereka. Terutama dalam masalah fikih ini kan banyak sekali mazhab-mazhab yang ada di dalam Islam. Karena memang metode mereka juga berbeda dan pandangan mereka berbeda. Fa anta taj'alu laka 'aliman, maka hendaknya engkau mengambil satu orang alim, Satu guru, satu alim, satu ulama. yang berilmu, satu orang guru, tatalaqqal ilma fil fiqhi awil balaghah wa hakaza. Satu orang guru itu kamu ambil ilmunya di dalam ilmu fikih, atau satu orang guru dalam ilmu balaghah ya, dan semisalnya. Ai tatalaqqal ilma, yaitu engkau mengambil ilmu Dari satu di cabang, dalam satu cabang ilmu itu Satu dari syekh. satu guru, dari Satu satu guru. guru saja. Min syaihin wahidin. min syaikhin wahidin. Ya, ini kan seperti di kampus ya, atau di sekolah kan masing-masing pelajaran itu kan ada gurunya ya. Iya. Tidak satu cabang ilmu itu dua. Kalau dua bingung nanti. Ini pendapat dosen ini seperti ini, pendapat dosen itu beda lagi. Ya kan bingung ya. Jadi kalau kita mulazamah kepada ulama, maka kita sebaiknya satu cabang ilmu itu satu. Ya, supaya tidak bingung nantinya. Karena banyak sekali perbedaan pendapat. Wa idza kana asy-syaikhu indahu aksar, jika syekh yang dimilikinya itu lebih banyak dari satu cabang, bukan, wa idza kana syekh indahu aksar min fannin, bukan, jika ada syekh yang Yang dia punya. menguasai, Memiliki banyak ilmu, Ustaz ya. dia menguasai lebih dari satu cabang ilmu. Misalkan dia menguasai fikih dan juga ilmu bahasa Arab misalkannya. Maka engkau fatal tazimu Tetap engkau tetap bersamanya. Maksudnya dia satu orang guru itu aja. Itu lebih baik. Jadi belajarnya banyak cabang gitu maksudnya Ustadz. Ya, Tapi seorang sama guru beliau itu juga. dia punya keahlian lebih dari satu cabang gitu. Iya. Jadi nanti kita bisa belajar entah contohnya dia mengajar bahasa Arab, kemudian dia Ya, mengajar fikih gitu. fikih. mengajar akidah. Boleh kita Kalau memang ngambil dia sama ahli beliau di semua. bidang itu, Heeh. mending kita Belajar sama beliau ya aja belajar gitu. sama dia saja gitu. Walaupun banyak cabang yang sudah diajarkan ke kita Ya gitu, justru boleh itu kita. lebih bagus. Oh, nah Ustadz. Karena apa? Karena antar cabang ilmu itu kan saling berkaitan biasanya kan. Heeh. Ya, karena ilmu fikih itu dikaitkan dengan ilmu bahasa Arab, kan? Nah, kalau dia satu guru itu lebih mudah. Nah, tapi kalau tidak ada, ya berarti masing-masing cabang itu satu guru. Ya, ilmu bahasa Arab satu guru, ilmu fikih satu guru, ilmu akidah satu guru. Tapi jangan satu cabang ilmu itu banyak guru. Misalkan fikih, kita belajar kepada guru A dan guru B, guru C. Nah, itu akan bingung. Jadi satu cabang ilmu itu satu guru. Itu nasihat Syekh seperti itu. Nah, li'annaka idza talaqqaita al-'ilma al-fiqh masalan. Karena jika kamu menerima ilmu fikih seperti misalnya dari hadza wa hadza, dari guru ini, dari guru itu, wakhtalafu fi ra'yihim. Kemudian berbeda-beda pendapat mereka. Famadza yakunu mauqifuka wa anta talib? Maka bagaimana sikapmu? Sementara kamu itu hanya penuntut ilmu, Pelajar, penuntut ilmu. hanya pelajar, hanya murid. Ya, mereka beda-beda pendapatnya. Sementara kamu baru
baru tahap Pemula. pemula lah ya. Penuntut ilmu itu kan tahap pemula. Hmm. Kata Syekh, yakunu mauqifuka al-hayrata wasyak. Maka tentunya sikapmu itu adalah bingung Bingung dan ragu. dan Ya. ragu ya. Hayrah dan syak itu sama ya. Jadi kita bingung dengan pendapat-pendapat ini. Mana yang mesti kita terima? Yang hairotanya dibaca hirota juga bisa Ustaz ya? Bisa al-hayrah, tapi umumnya orang nyebutnya hayrah ya. Tapi Hairah. boleh juga hayrah, hayrata. Al-hayrah atau hayrah boleh. Kalau Wasyak. Pak Ustaz gimana Ustaz? Misalnya saya bingung. Ana fi syak. Saya dalam keadaan bingung. Ana fi syak, bukan fil hairah. Bisa juga. Ana fil hayr. Tapi enggak ada hair. Ana hair. Nah, mutahayyir. Biasanya gitu ya, Ustaz. Mutahayyir. Biasanya ana fi syak gitu ya. Ana fi syak. Syukran Ustaz. Lakin ini akan tetapi iltizamuka bi'alim Kewajiban kamu atau komitmen kamu ya tetap komitmen bersama orang pada lama. seorang guru Satu bidang tertentu. pada satu cabang tertentu, cabang ilmu tertentu, Maka ini akan membuat kamu nyaman gitu Ustaz ya. oh ini sampai sini titik sebenarnya ya. Ini titiknya. Titiknya di Akan mana, tetapi Ustaz? yang benar adalah iltizamuka bi'alim gitu maksudnya. Lakin iltizamuka bi'alimin fi fannin mu'ayyin. Akan tetapi yang semestinya bagimu adalah seorang alim dalam satu Satu cabang bidang ilmu tertentu. tertentu. Fahadha yuaddi ila rahatik. Maka ini akan membuatmu tenang. Kepada ketenangan. Ya, Tenang. membuatmu tenang. Rohah itu Istirahat. istirahat. Jadi tenang kita kalau satu cabang ilmu itu satu guru. Ya. Karena pendapatnya tidak banyak. Tidak bingung kita dibuatnya. Itu nasihat dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ya, yuaddi itu apa Ustaz? Yuaddi itu? Menyebabkan Menuntun juga bisa Ustaz ya. menyebabkan membuat menuntun yuaddi menyebabkan engkau menjadi lega. Ya, makanya Syekh Ibnu Utsaimin di lain kesempatan pernah mengatakan bahwa sebaiknya kita belajar satu mazhab dulu. Jadi mazhab itu memudahkan kita dalam belajar fikih. Ya. Kita belajar satu mazhab dulu. Karena kalau kita belajar semua mazhab, kita akan bingung. Ya. Mana yang benar. Baik, sekarang kita akan bahas cara mengi'rab ya. Kita kembali ke paragraf di atas. Nah, cara mengi'rab. Walakin wa di sini adalah Kenapa bukan? wawul atof ya. Wawul Wah, atof. Lakin atop juga Ustaz. Harfu ini huruf istidrak. ya Huruf harfu istidrak. Namanya harfu istidrak. Huruf untuk membantah, menyangkal. Istidrak itu menyangkal. Ya, artinya akan tetapi. Dan akan tetapi ya seperti itu. Apa Mas? Lakin ini bukan huruf atof ya. Bisa dia sebagai huruf atof kalau setelahnya itu hanya isim saja, bukan jumlah. Ya. Ini jumlah ya. Kalimat. Nah, kalau setelahnya itu isim saja, maka dia huruf atof. Dan sebelumnya ada ma. Misalkan, maja'a Muhammadun lakin Zaidun. Itu adalah huruf atof lakin ya. Setelahnya isim. Jadi menghubungkan isim dan isim. Itu huruf atof. Tapi ini adalah huruf istidrak. Ya.
Kalau Tapi dia jumlahnya tidak ini beramalan dua. dengan amalan lakinna ya. Kalau lakinna boleh saja lakinna. Tapi kalau dibaca lakinna maka ini tariqata karena dia menjadi isim lakinna. Kalau dia lakin berarti at-tariqatu sebagai apa? Oh ya. Oke, ada. Sebagai mubtada. Oh, Kalau jumlahnya fi'liyah Ustaz Kalau lakin jumlahnya bisa. fi'liyah berarti ya fi'il, Lakin juga. fi'il dan fa'il. Ya nanti Kalau mau lakinnya bisa menjadi istidrok ya, huruf istidrok. bisa. Gitu. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Kanu anfusahum yazlimun itu kan jumlah fi'liyah. Jadi lakin ketemu isim tadi bisa huruf atop Ustaz ya? Wa-nya huruf ataf, Bu. Wa-nya huruf Iya. ataf, lakinnya huruf istidrak. Kalau lakin ketemu isim tadi bisa apa Ustaz? Huruf ataf. Kalau ketemu isim ini ya, isim tunggal aja ya. Kalau ini kan jumlah ismiyah ya. Nah, kalau dia ketemunya isim tunggal saja, maka dia huruf ataf. Tapi sebelumnya ada huruf nafi. Ma ja'a Muhammadun lakin Zaidun. Itu contohnya gitu. Ada ma-nya. Uh, At-tariqatu berarti di sini adalah mubtada ya. Mubtada. Ya, jadi tidak beramalan lakin ini, tidak seperti lakinna. Maka at-tariqatu adalah mubtada. Adapun musla sebagai Naam. Nah, berarti. na'at. Na'at itu harus sama jenisnya ya, muzakkar, muannas. Kemudian sama dengan ma'rifah atau nakirahnya ya. Kalau ini ma'rifah maka harus sama-sama alif lam ini. Karena dia na'at man'ud. Kemudian sama i'rabnya ya. Nah, berarti i'rab dari musla ini adalah I'rabnya rofa, Ustaz. ya marfu' wa alamatu raf'ihi Alif Muqaddar. ad-dhammah muqaddarah. Oh, Muqaddar. dhamma ya. Ya, karena dia li ta'azzur. Ustaz. Gitu. Azzur karena alif bengkok ini dia tidak bisa diharokatkan, tidak bisa diberi harokat. Jadi dia domah muka. Khobarnya adalah An yatalaq ya an yatalaqqa. Jumlah. wal Bukan masyari. jumlah itu ya. An dan fi'il itu Oh, adalah an masdar ya. masdar muawwal. Masdar muawwal. Ya, masdar muawwal itu sama seperti isim. Jadi ini adalah khobarnya. Ini tadi mubtada, ini khobarnya. Ya. An yatalaqqa. An dan fi'ilnya sebagai khobar dari at-tariqah. Khobar itu adalah yang menjelaskan, yang menerangkan. Metode ideal, apa yang metode idealnya? Ayyatalaqqal ilma. Inilah yang menerangkan dari mubtada tersebut. Kalau tidak ada khobar, pasti akan menggantung ya maknanya. Kalau sampai sini saja misalkan ya. At-tariqatul musla. Jalan metode ideal. Berhenti aja kita sampai situ. Maka kita akan bingung. Memangnya kenapa? Tidak paham kita. Nah, setelah ada khobarnya barulah paham. Jadi musla ini bukan khobar ya. Khobarnya adalah an yatalaqqa. Jadi an yatalaqqa, an di sini adalah harfu nasbin Nasbin wa wa masdarin. masdarin. Ya, huruf nasab dan juga dia huruf masdar. Masdar. Sehingga yatalaqqa ini i'rabnya adalah mansub. Nasab. Ya. Mansubun wa alamatu nasbihi Al-Fathatul Muqaddarah. fathah muqaddarah. Karena di sini alif bengkok tidak bisa diberi harokat. Li ta'azzur.
uzur, tidak bisa diberi harokat. Jadi bukan an yatalaqqau ya. Jadi an yatalaqqo saja gitu. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya Fa'ilnya di atas ya. Balik Thalibul ke ilmi. thalibul ilmi tadi ya. Iya, thalibul ilmi itu mengambil ilmu dari masyayikh. Ajar. Thalibul ilmi atau al-insan ya di atas itu. Mm-mm. Berarti tidak bisa ayat talaki ya Ustaz ya. Talaqqa ya talaqqo. Talako ya Fi'il talaki. mudhari'nya Talaki talaqqo. Ustaz. Tafa'ala ya tafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu. Oh, Ya tafa'alu. Jadi ya talaqqo. Bukan ya talaqqi. Al-ilma di sini sebagai Maf'ulun bih. maf'ulun bihi. maf'ulun bih sehingga dia nasab dengan tanda Fathah. fathah ya maf'ulun bih. Alal masyayikh ini jar Muta'alliq. majrur Majrur. ya muta'alliq kepada yatalaqqa alal masyayikh. Jadi terkait dia dengan yatalaqqa. Alal masyayikh, ala adalah harfu jar, masyayikh majrur dengan tanda kasr. Asra. Wa ana ya, wa di sini berarti kalimat baru ya. Fi nafiyah. Ya. Nafiyah, ya. Waw permulaan. Ana sebagai Mubtada. Mubtada. karena dia isim di awal kalimat. Jadi dia mubtada. Ansahu sebagai Khobar. Fi'il mudhari. Khobar. sebagai khobar dari ana. Ana. Ya, ansahu berupa jumlah fi'liyah. Kemudian mana fa'il dari ansahu? Ana. Dhamir Ana. mustatir takdiruhu ana. Ana. Saya menasihati. Sebenarnya tidak pakai ana di sini juga tidak masalah ya. Jadi langsung wa ansahu Ansahu. talibal tidak masalah, tapi ini untuk menekankan ya. Menekankan makna tidak masalah juga dimunculkan ananya. Tapi di depannya jangan ansahu ana ya. Ana ansahu. Ansahu talibal ilmi. Nah, ini sebagai Maf'ulun bihi. saya menasihati penuntut ilmu. Nah, dia sebagai objek ya. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu sama dengan objek. Tanda nasabnya adalah dengan fathah. Karena dia isi mufrad. Wa huwa mudhaf. Dan dia juga mudhaf. Sehingga tidak boleh ditanwin. Kalau mudhaf tidak boleh ditanwin. Al-ilmi sebagai Mudhaf mudhaf ilaih ya. Kalau ada mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih mesti jar. Tanda jarnya dengan Kasrah. kasrah. Aidon ini sebagai apa? Lupa. Itu Maf'ul mutlak. Yang itu ada di buku warna-warna hijau itu. Pembahasan tentang maf'ul mutlak. Itu termasuk aidon, syukron, itu juga masuk. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Itu maf'ul mutlak. Allah, nah ini sebagai apa? Allah ya talaqqafa ini. Itu bukan Anla ya. Allah itu sebenarnya an dan la. pertanyaannya enggak pertanyaan Ustaz. Apa namanya? Huruf pertanyaan itu. An dan la. Ya. Allah itu an dan la. An itu huruf masdar. huruf nasab. Nasab. Maknanya nafi. Jadi dia masdar muawwal. Nah, ini adalah sebagai maf'ul bih kedua dari ansahu. Saya menasihati penuntut ilmu untuk tidak menerima dari semua syekh ada satu cabang ilmu. Ya, jadi dia bisa dianggap sebagai maf'ul bih kedua dari ansahu.
Maf'ul pertamanya taliba, maf'ul keduanya alla yatalaqqafa. Kenapa yatalaqqafa? Karena ada an. Yatalaqqafa min kulli syaikhin. Dari setiap syekh, ini min huruf jar, kulli majrur oleh min, wa huwa mudhaf. Mudhaf. Ya, tidak boleh ditanwin ini. Kulli saja, tidak kullin. Kulli syaikhin. Nah, mudhaf ilaihnya. Ini mudhaf ilaih. Ini mudhaf ilaih. Fi fannin wahidin. Ini huruf jar, majrur oleh fi, ya. Ini nanti. Wahidin, Naat. Nah, na'at. tadi yatalaqaffa tadi itunya maf'ul bihnya kemana Ustaz? Ansahu. Yatalaqqaf, Yatalaqqafa. yatalaqqafa, bisa jadi kalau maf'ul itu kadang-kadang tidak disebutkan, ya. Dia bisa aja yatalaqqafal ilma. Dia menerima ilmu dari setiap syekh di dalam satu cabang ilmu. Ya. Yatalaqqafa fa'ilnya talibal ilmi Ustaz ya? Fa'ilnya talibal ilmi. Nah, talibal. Fa'il dari yatalaqqaf adalah talibal ilmi. Wahidin tadi sebagai na'at. Na'at harus sama i'rabnya. Fannin wahidin. Satu cabang ilmu. Mislu. Mislu di sini sebagai apa? Mubtada. Khobarnya apa? Contohnya adalah yang setelahnya Ustaz. Bukan. Ini mudhaf dan mudhaf ilaih, ya. Nah, dia sebenarnya sebagai khobar. Mubtada'nya dihapus. Bisa ditakdirkan zalika. Zalika mislu. Zalika mislu an yata'allama al-fiqha, gitu ya. Jadi dia sebagai khobar, ya mubtada'nya dihapus. Tapi dipahami. Zalika mislu an yata'allama al-fiqha. Jadi mislu di sini sebagai khobar. Wa huwa mudhaf, dan dia juga mudhaf. Mudhaf ilaihnya adalah an yata'allaman. Masdar muawwal. Ustadz, numpang tanya Ustadz, ayat ta'alimu itu bukannya ay itu menasabkan ya ta'alamunya. Ya ta'allama, iya, menasabkan. Ya ta'allama. Ya, tanda nasabnya dengan fathah. Asalnya ya ta'allamu. Jadi ya ta'allama, karena ada an. Jadi ya ayat ta'alama jadinya. Iya, Bukannya ya ya ta'allama. Ta'allama ya ta'allamu. Karena ada an ya ta'allama. An ya ta'allama al-fiqha. Mana fa'il dari ya ta'allama? Fa'ilnya Balik ke talibal ilmi. talibal ilmi. Ya, domir mustatir Huwa. takdiruhu huwa ya'udu ila Talibul talibal ilmi. Jadi seorang pelajar tersebut mempelajari fiqih min aksaro min syaikhin. Lebih dari satu syekh. Itu contohnya, ya. Itu contohnya penuntut ilmu itu belajar fikih dari lebih dari satu guru. Ustaz, kenapa enggak min aksari? Min aksaro. 5 Aksaro itu ghairu munsharif, ya. Dia bentuknya isim tafdil. Isim tafdil itu ghairu munsharif. Berarti kayak afdola juga Iya, jadi min afdol. afdol gitu. Min afdola. Naam. Syukur. Tapi kalau ada alif lam minal afdol, maka kembali ke asal, ya. Minal afdoli.
karena jadi ada maju alif lam. lagi. Nama-nama warna itu juga isim ghair munsharif Ustaz ya? Ahmaru, aswadu itu Ustaz. Iya, Abyadu. bentuknya af'alnya. Gitu, Ustaz. Dia juga munsharif. Li'annal ulama'a, karena ulama, nah, al-ulama itu adalah isim dari Anna. isim Isim. li'anna. Ya, Hmm. li'anna ini adalah saudaranya inna. Dia menasabkan isim. Ini mesti nasab al-ulama ini. Sehingga dia tandanya fathah. Li'annal ulama'a yakhtalifuna. Nah, kalau ini isim li'anna, maka khobar li'annanya adalah Yakhtalifuna. ya bentuknya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Yakhtalifuna fi tariqati istidlalihim minal kitab wa sunnah. Itu adalah khobar dari li'anna. Khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Yakhtalifuna. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya Waw. Ya. Wow. Waw jamaah. jama. Ya. Yakhtalifuna. Di sini ada wawu ya. Wawunya itu adalah sebagai fa'ilnya. Yakhtalifuna. Ya maksudnya adalah ulama ini. Mereka berbeda-beda dalam metode Kode pengambilan dalil dari kitab dan sunnah. Ya. Ini mudhaf. Ini mudhaf ilaih wa huwa mudhaf. Ya, istidlal itu mudhaf ilaih wa huwa mudhaf. Kemudian himnya adalah mudhaf ilaih. Jadi idhofah di sini ada 3 ya. 3 isim mudhaf. Kemudian ini mudhaf dan mudhaf ilaih. Yang terakhir himnya mudhaf ilaih saja. Kalau yang Ustaz tadi ini- yakhtalifu tadi Ustaz ya, tanda rafa'nya dengan nun itu Ustaz ya. Ya. Marfu' fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nun. Subutun nun. Li'annahu minal af'alil khamsah. Karena dia termasuk af'alul khamsah. Jadi al-af'alul khamsah itu kalau rafa'nya itu subutun nun. Masih adanya nun. Nah, kalau tanda nasabnya itu hazfun nun. Tanda nasab maupun tanda jazm. Kemudian wa yakhtalifuna ini sama fi ara'ihim aidan. Fi ara'ihim itu muta'alliq atau terkait dia dengan yakhtalifuna. Nggak ada maf'ulnya Ustaz ya itu yakhtalifuna. Tidak ada. Tidak. Berbeda-beda gitu ya. Di dalam aro itu jamak dari Ro'a. ro'yun. Ro'yun. Ro'yun jamaknya aro. Pendapat-pendapat mereka juga ya. Jadi selain metode istidlal mereka berbeda-beda, pendapat mereka juga berbeda-beda. Kemudian fa anta taj'alu laka 'aliman. Fa anta fa di sini istinafiyah. Anta Mubtada. mubtada. Khobarnya adalah Taj'alu. taj'alu laka 'aliman berupa jumlah fi'liyah. Iya. Ya. Jadi jumlah fi'liyah ini sebagai khobar dari anta. Minta. Kemudian kita i'rab masing-masing dari jumlah ini. Taj'alu adalah fi'lun mudhari'un marfu'un. Ya. Kemudian wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu Anta. anta. Aliman maf'ulun bihnya. Laka itu apa? Fatalaqqal ilma Lakanya Jar majrur. aja ya. Ta'alliq taj'alu. kenapa? Lakanya muta'alik, bukan kirain tadi maf'ulun bihnya. Anta taj'alu laka aliman.
Laka itu muta'alliq kepada taj'alu. Muta'alliq. Engkau menjadikan bagimu seorang alim, seorang guru yang Yang engkau menerima menerima. ilmunya ya, di dalam fikih. Ja'alanya maf'ulnya cuma satu tadi nih, Ma, ya. Biasanya dua ya. Iya. Dia bisa juga ya. Taj'alu aliman ini maf'ulun bihnya. Ustaz. Jumlah Tatalaqqal setelahnya ilma. Ustaz. Mungkin ini ya. Jumlah setelahnya itu, Pak. Jumlah ini tatalaqqal ilma ini maf'ul bih keduanya. Engkau menjadikan seorang alim untuk engkau mengambil ilmu. Ya, ini sebagai maf'ul bih kedua ya, lebih tepatnya jumlah fi'liyah ini. Ini maf'ul pertamanya, kemudian maf'ul bih keduanya. Afwan Ustaz gak bisa sebagai naat dari aliman Ustaz. Eh, coba lebih tepatnya mana ya? Aliman, seorang guru. Biasanya Kalau kalau yang naat di itu kan atas ada kalau yang tadi ya. kata Ustaz diartiinnya pakai yang berarti naat dong Ustaz. Bisa nggak seorang Kan alim yang engkau mengambil ilmunya? biasanya Ustaz kan jumlah setelah yang Mm-mm. nakiro itu Nah, naat. Dia, tapi kalau taja'alu itu kan dua dia maf'ulun Bukan bihnya dua ya. maf'ul. Engkau menjadikan seorang alim. Kirain tadi Untuk lakanya Ustadz yang itunya maf'ul bihnya juga. ya lebih tepat mungkin ini sebagai maf'ulun bih kedua. Tapi bisa juga mungkinnya dianggap naat ya. Secara makna bisa saja. Hanya dia kan karena dia dua maf'ulun bihnya, taj'alu laka aliman. Atau lakanya sebagai maf'ulun bihnya ya. Aliman laka. Ya. Ini maf'ul bih pertama dan keduanya aliman laka. Fa anta taj'alu aliman laka. Bisa gitu? Ya bisa kayaknya Ustaz. Laka itu, Ustaz. Berarti Kamu tatalaqqal memiliki ilma ilmu. fil fiqh ini sebagai naatnya ya. Karena jumlah setelah Iya, naat dari alim. itu sebagai naat. naat Naat. setelah nakirah. Jadi aliman. Seorang alim yang engkau mengambil ilmunya di dalam fikih Fikih atau balaghah. ya, atau balaghah. Balaghah itu salah satu cabang selain sorof ya, sorof, nahwu, ada juga balaghah atau biasa Retorika diterjemahkan Ustaz. sastra. Retorika juga bisa ya, retorika. Untuk mempelajari keindahan ya, keindahan bahasa biasanya. Ada ilmu bayan, ya, ilmu ma'ani, seperti itu. Dan wahakaza, dan demikianlah ya. Ha ini harfu tanbih. Harfu tanbih, K-nya adalah huruf jar seperti ini dan demikianlah seperti ini gitu. Maksudnya Atau bisa sebagainya bisa fikih atau balaghah atau yang lainnya. Ai di sini adalah huruf tafsir. tafsiriyah, harfu tafsir, menafsirkan dari kalimat sebelumnya ya. Dari tatalaqqal ilma al-fiqh ini. Dijelaskan lagi ai tatalaqqal ilma fi fannin wahidin min syaikhin wahidin. Engkau mempelajari ilmu dalam satu cabang itu dari satu guru. Idza kana syekh indahu aksaru min fannin fataltazimu ma'ah. Jika syekh ini itu atau gurunya itu memiliki lebih banyak cabang yang dikuasainya, lebih dari satu, maka engkau tetap bersamanya. Kita tetap belajar bersama satu guru tersebut.
Itu nasihat dari Syekh ya. Jadi semakin sedikit guru yang itu akan lebih menguatkan kita. Ya. Kalau banyak gurunya kita akan bingung karena banyak perbedaan pendapat. Namun kalau kita sudah menguasai dasar-dasarnya, ya tidak masalah kita mengambil ilmu karena ilmu itu tidak hanya dari satu guru, dari guru itu saja ya. Ilmu itu luas. Namun sebagai pemula kita supaya tidak bingung, kita belajar dari satu guru saja dulu. Annaka idza talaqqaita. Idza di sini Zorof. isim syarat. Dia juga zorof. Zorof sehingga dia mudhof. Kalau zorof itu mudhof. Mudhof ilaihnya adalah jumlah setelahnya. Nah, karena ini isim syarat tadi, isim syarat, maka ada fi'il syarat. Fi'il syaratnya itu talaqqaita. Jawab syaratnya adalah ini famada yakunu mau. Ada fa rabita lil jawab. Ya, ini adalah jawab syaratnya. Famada yakunu mauqifuka wa anta talib. Ilmu al-fiqh ini maf'ulun bih. Masalan sebagai apa? Maf'ul mutlaq aja Ustaz. Ya, maf'ul mutlak atau bisa sebagai hal ya. Bisa di-i'rab juga sebagai hal. In haza wa haza, dari ini dan ini. Maksudnya dari guru ini dan dari guru itu. Ya. Jika kamu mengambil ilmu, misalnya ilmu fiqih misalnya, dari guru ini dan guru itu, wakhtalafu fi ra'yihim, dan berbeda-beda mereka pendapatnya. Famaza, maka apa sikapmu? Maza itu apa ya? Apa yang menjadi sikapmu? Wa anta talib. Ya. Jadi yakunu ini adalah fi'lun naqis ya. Nasikh. Maja i'rabnya gimana Ustaz? Maja. Maza ini adalah Istifham. khobar dari yakunu. Hmm. Khobar muqaddam. Berarti tadi si ra'aihim itu titik ya Ustaz? Selesai. Koma. Ini Oh, jawab koma. syaratnya famada yakunu. Jadi maza di sini adalah khobar yakunu. Ya. Khobar muqaddam dari yakunu. Nah, mauqifukanya adalah Waqifuka isim yakun. isim yakunu. Ya. Kenapa kita katakan ini khobar? Karena jawabannya adalah khobarnya. Maza jawabannya adalah hairah. Apa yang menjadi sikapmu anta talib? Yakunu mauqifuka al-hairah. Jadi al-hairah inilah pengganti ya maza ini. Ya. Al-hairah di sini kan khobar dari yakunu. Begitu caranya ya. Kalau isim istifham, kita cari jawabannya apa? Jawabannya sebagai khobarnya. Berarti maza di sini sebagai khobar. Khobar dari yakunu. Ya. Adapun wa anta talib ini sebagai apa? Wa-nya wa apa nama ini? Istifham. Wa haliyah. Wah, halia. Ya, hal. Ini hal ini. Wa anta talib ini hal. Menjelaskan keadaan. Menjelaskan anta talibun ya. Keadaanmu adalah sebagai penuntut Talib. ilmu. Wa anta talib. Sementara engkau sebagai seorang murid. Murid. Guru-gurumu berbeda-beda pendapat. Maka apa sikapmu sementara engkau seorang talib? Kata Syekh, tentunya sikapmu adalah bingung. Ya, bingung dengan pendapat-pendapat yang berbeda-beda. Lakin kamu kabi alim. Berarti yakununya tadi jadi
eh kok mubtada lagi ya? Khobar ya Ustaz jadinya. Yang mana? Yakunu ini yang setelah tanda tanya yakunu Ini jumlah baru waqifuka. lagi nih. Oh, Jumlah dia baru. jumlah. Yakunu fi'lun naqis nasikhun. Tapi Yang nggak anta fi tolibun mahli enggak marfu Ustaz ya? jadi khobar Oh, gitu nggak Ustaz? Tidak maf'ulun bih. Dia jumlah Iya, maf'ulun iya benar. jumlah Bukan ya? ibtidaiyah. Afwan Mau Ustaz, berarti boleh di depan ya kok Ustaz khobar yakunu gitu ya. Boleh kalau dia bentuknya istifham seperti ini, pertanyaan. Ada di buku warna hijau itu ya. I'rab dari Khobar apa namanya? didepankan. Isim istifham. Ada macam-macam. Ya salah satunya adalah sebagai khobar kana atau khobar yakunu. Ustaz. Oh iya. Isim syarat, isim istifham. Jadi ini ya buku warna hijau ini yang cara mengi'rab itu bisa dilihat di halaman 40. Dari halaman 439. Sampai halaman 43. Kalau di sini contohnya kaifa ya, kaifa kanat al-haflah di halaman 42 di atas. Ya kaifa di situ sebagai isim istifham mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbi khabari kana. Dia bisa sebagai khabar kana. Ya demikian juga dengan maza. Di sini tidak ada memang pembahasan maza tapi sama ya seperti halnya dengan kaifa tersebut, sama-sama isim istifham. Kemudian lakin di sini berarti harfu istidrak ya, harfu istidrak. Kemudian iltizamuka berarti dia mubtada. Ya, mubtada. Khabarnya jar majrur hanya ini ya, bi'alimin Alim. fi fannin wahidin muayyan, fi Muayyan. fannin muayyan. Ya, akan tetapi semestinya engkau dengan satu guru ada satu cabang tertentu. Ada satu cabang ilmu tertentu. Ya, ini sebagai khabarnya ya. Iya. Kemudian ini kalimat baru fahaza yuaddi ila rahatik. Haza di sini mubtada, khabarnya berupa jumlah yuaddi ila rahatik. Ya. Ustaz, Ada yang di atas pertanyaan? tadi anta tolibun tadi berarti mubtada dan khobar lagi Ustaz ya? Iya, mubtada dan khabar, tapi jumlahnya adalah jumlah fi mahalli nasbi hal. Dia adalah hal dari mauqif. Motif. Dari sahibul halnya ka ini ya, ka-nya. Wa anta talib. Sahibul halnya adalah ka. Mauqifuka. Artinya apa mau kifuka itu Ustaz? Sikap. Mauqif itu sikap. Sikapnya. Bagaimana sikapmu sementara engkau talib? Kemudian dijawab langsung sama Syekh. Tentunya sikapmu adalah bingung, ragu, bimbang. Ini waktunya Sahibul sudah. hal itu Ustaz, dijelaskan dulu Ustaz, sahibul hal tadi apa Ustaz? Sahibul hal itu siapa yang dijelaskan oleh hal tersebut. Hal itu kan menjelaskan keadaan. Misalkan ja'a al-waladu yabki. Seorang anak itu datang dalam keadaan menangis. Dalam keadaan menangis itu hal. Siapa sahibul halnya?
Al-walad. Al-walad itulah yang dijelaskan keadaannya, anak itu. Itu sahibul hal. Sama seperti ini menjelaskan kaf ini, kaf kamu, wa anta talib. Ada hal, ada sahibul hal. Jadi kita ulangi faidah dari kitab ini ya. Bahwasanya metode yang ideal adalah menerima ilmu langsung dari guru-guru, dari guru, bukan dengan sekedar membaca buku. Tapi tentu lebih baik selain belajar kepada guru, kita kombinasikan juga dengan membaca buku. Itu lebih baik daripada kita hanya mengandalkan mendengar guru tanpa membaca buku. Nah, itu kurang ya, masih kurang. Dan tentunya lebih baik kita kombinasikan mendengar langsung guru dan juga kita menelaah buku. Ya, jika ada yang tidak dipahami bisa kita tanyakan kepada guru tersebut. Kemudian Syekh menasihati penuntut ilmu agar tidak mengambil dari satu cabang ilmu itu dari semua syekh, dari banyak syekh. Seperti dia mengambil ilmu fikih dari lebih dari satu syekh. Karena ulama itu berbeda-beda dalam metode istidlal mereka dari kitab dan sunnah, dan berbeda-beda juga dalam pandangan mereka. Maka hendaknya engkau menjadikan seorang alim bagimu yang engkau mengambil ilmu darinya dalam hal fikih atau dalam hal balaghah dan seperti itu. Yaitu tatalaqqal ilma, engkau mengambil ilmu dari satu cabang ilmu dari satu syekh, dari satu guru. Dan jika guru tersebut menguasai banyak cabang ilmu, engkau sebaiknya bersama guru tersebut. Ya. Jadi kita satu guru itu saja kalau dia memang menguasai lebih dari satu cabang ilmu. Kemudian kata Syekh, karena jika engkau mengambil ilmu fikih, contohnya dari guru ini dan guru itu, dan mereka berbeda pendapat, maka bagaimana sikapmu sementara engkau adalah seorang murid, seorang penuntut ilmu, pemula? Tentunya sikapmu adalah bingung dan ragu. Namun yang mestinya kamu lakukan adalah engkau dengan satu orang alim di dalam satu cabang ilmu tertentu. Maka ini akan membuatmu lega. Itu adalah faedah dari Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala yang luar biasa ya nasihat beliau. Ini poin tentang penyebab penuntut ilmu mudah dalam belajar. Kita ulangi, yang pertama itu adalah apa? Takwa. Ya. Yang kedua, udah ingat? Musabarah wal istimrar. Tekun. Yang ketiga, menghafal. menghafal, al-hifzu. Kita menghafal, terutama menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran, hadis, matan-matan ilmu. Itu akan memudahkan kita dalam belajar. Dan yang keempat adalah poin ini, yaitu mulazamatul ulama. Belajar langsung kepada ulama. Atau kepada ustadz, atau kepada guru. Ya. Baik, karena waktu sudah habis, sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.